Saya Dwi Nur Hasanah, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bintan. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 75. Dalam membangun sebuah komunitas belajar yang inklusif dan harmonis, memelihara budaya positif di sekolah menjadi kunci utama. Budaya yang mendorong adanya kolaborasi, empati, dan semangat untuk belajar akan membawa dampak positif yang mendalam bagi perkembangan setiap individu di lingkungan pendidikan. Selamat datang dalam video yang menghadirkan kebaikan di dalam dinding-dinding sekolah. Bersiaplah untuk terinspirasi oleh aksi nyata ini yang tidak hanya merangkul nilai-nilai positif, tapi juga merubah dinamika lingkungan belajar menjadi tempat yang lebih menyenangkan dan membanggakan bagi setiap siswa dan juga Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah sekian lama kita lagi kumpul bareng menjalankan komunitas belajar kita. Yang hari ini insya Allah kita akan bahas lagi tentang budaya positif. Lupa juga salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pada kesempatan ini saya akan coba untuk membagikan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan Muslim tentang budaya positif. Sebenarnya ini sebelumnya juga udah pernah kita bahas ya Bapak Ibu. Kita kuatkan lagi, terlebih ini juga nanti mau tahun ajaran baru, semoga bisa kita terapkan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ada ya Bapak, kalau nih setuju, kenapa alasannya? Mudah-mudahan dengan hukuman itu membuat dia jerah, membuat dia takut, membuat dia paham, dan dia aku dihukum terus, aku mau berubah, biar nggak hukum, aku malu dihukum. Dia menjadikan dia disiplin, terlambat contohnya dihukum berdiri, besok aku udah karena dihukum berdiri, aku malu lah. Hukum fair di kalau lain. Kayaknya begitu menurut saya. Oke, jadi hukuman itu mendisiplinkan anak Iya. karena menurut Pak Budi dengan dihukum dia jadi Buat sadar. sadar. Oke, kalau Pak Tahu kenapa tidak? Karena saya setuju dan tidak setuju, perbedaan jawaban. Bahasanya itu hukuman apa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya kalau mau satu Tidak setuju. saya kalau mau satu nggak setuju karena hukuman itu dapat membuat anak kadang-kadang takut atau trauma sehingga dia mau mengikuti pelajaran itu takut ya. Tapi kalau misalnya yang di nomor bagi saya setuju. Tapi kalau nomor satu saya nggak Nomor satu setuju. dulu Pak. Saya nggak setuju kalau nomor satu hukuman. Oke, berarti Nah, Pak ada lagi. Rudian. Nah, menanggapi yang disampaikan Pak Tarum, ini kan hukumannya yang disiplin anak kan tergantung permasalahan ya. Dan bentuk hukumannya pun nggak diratakan juga. Kan ada bentuk hukuman ini yang mengarah ke positif, yang bentuk yang tingkatannya sedang berat. Tapi kan di poin dua udah dibuktikan. Dan tadi Ya, nomor satu dulu Pak, nomor satu. nah, Ya menurut Bapak ini Mbak, ini baru hukum apa? Nanti kita bahas selanjutnya, baru kita tahu hukuman akan kita jadi lebih tahu. Ya kalau itu nomor dua nya dihilangkan dong. Enggak, saya nanya nomor satu dulu. kalau pertanyaan mancing itu mancing. Kan kita kalau jawab ujian, jawab soal nomor satu, dia nomor satu dulu Pak. Anak-anak paham semua. Nomor satu dulu, saya nomor satu. Nah, oke. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu, ada setuju dan tidak setuju. Nanti kita sama-sama belajar kira-kira kesimpulannya seperti apa. Bojo juga tadi bilang 50-50 ya, Bojo tergantung
hukuman loh. Memang yang saya tanyain hukuman Pak, saya tidak menyalahkan yang setuju dan tidak juga menyalahkan yang tidak setuju. Saya hanya menanyakan pendapat dulu nih di awal, sebelum kita belajar bareng-bareng nanti. Nah, baru ke pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin pada anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Pertanyaannya setuju, ibu bapak ibu sudah pernah melaksanakan atau belum? Pak Eri boleh nama saya? Setuju. Alasannya karena kalau kita melakukan hukuman yang negatif itu bisa berdampak kepada ada undang-undang yang Kira hukum kita ibu kena gelar jadi saya lah yang lebih Kayaknya untuk yang kedua setuju semua. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? kalau sifatnya positif setuju. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu Ya. setuju atau tidak setuju? Setuju. Karena saya sudah melakukan. Setuju. ya setuju sekali. Alasannya boleh Bu Mary? Yes. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di satu sisi yang belajar penghargaan dari walaupun kita cuma ngasih apresiasi, tambahan, kita mau minta harus setuju ya gitu kan, saya nggak minta juga pokoknya nomor satu harus nggak setuju nih ya. Jadi boleh ada yang setuju dan tidak setuju. Kita akan masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada yang namanya teori kontrol. Sering terjadi miskonsepsi terhadap teori kontrol. Ada ilusi seakan-akan guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ada ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memanfaat. Jadi yang nomor 1 dan nomor 4 kita sebagai orang dewasa. Kayaknya misalnya kita bisa maksudnya seakan-akan Iya kan, itu kan hayalan-hayalan. ya hayalan. Seakan-akan ini bukan benar. Seakan-akan kita itu bisa kontrol murid. Padahal kenyataannya bisakah kita mengontrol murid? Kemudian semuanya bisakah kita menanya, nah kamu harus baik, kamu tuh harus datang pagi jam 7 terus duduk anteng di kelas, buka pelajarannya. Bisakah anak kita gitu kan? Kan enggak nih. Nah kemudian juga kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakternya. Kadang kalau dikritik kita buat mereka merasa bersalah, apakah ia bisa menguatkan karakter mereka? Kemudian ilusi bahwa menguatkan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan yang bentuknya positif itu bermanfaat. Bisa jadi iya, bisa
pendekatan pembelajaran. Nah, itu saya nanya yang ini. Tadi ngomong Pak Lataru dia bilang kan trauma, masalah si Ferdi masuk nggak dengan yang seperti ini? Saya tanya dulu. Dengan penguatan positif, oke dan penguatan positif dengan penguatan positif dia, dan secara pendekatan yang ini gitu kan, soft gitu kan, masuk terus nggak dia? Saya tanya dulu, masuk nggak dia? Nggak juga kan? Nah, kalau ditanya trauma takut dia sama guru, saya tanya dulu, dia masuk nggak itu? Saya tanya dulu, masuk aja lah dulu. Jangan memperbalikkan fakta soalnya seperti itu. Oh, karena saya marah. Nah, itu beda cerita ya. Ini kan judulnya itu miskonsepsi, artinya kesalahan pemahaman kita selama inilah. Apakah betul atau tidak nih? Kan iya, masalah tadi kan Bapak singgung kan dengan yang kayak ini barang mana bilang anak-anak trauma dibilang kayak gitu kan. Saya kasih kasus si Ferdi ini lah kan. Ini kan mau dengan budaya positif nih ceritanya kan. Oki udah memakai budaya positif loh kan dengan si Ferdi ini. Tapi masuk nggak kepala anaknya? Saya tanya itu dulu. Nggak masuk kan? Mohon maaf. Maksudnya trauma di sini itu kadang-kadang anak membuat ada anak yang bersifat positif yang lebih takut, tetapi ada anak yang trauma jangan mau lagi ya. Ini ada dua sisi, kita harus menilainya. Jangan kita hanya menilai satu sisi. Di sisi lain ada anak yang sifatnya positif, dimarahi guru traumanya dia makin takut, akhirnya dia ikut terus. Tapi di sisi lain ada anak yang trauma, akhirnya dia tak mau ikut sama sekali karena takut. Iya, ya. Nah, makanya ini harus dipahami. Iya Pak, yang Bapak maaf saya coba menghubungkannya kan tadi trauma adalah ketika kita belajar kesalahan, kemudian anaknya trauma ditinggal sekolah dan dimasukkan ke Oja ini. Kita kan punya kasus nih sama-sama si Ferdi gitu. Padahal sebelumnya sudah dilakukan pendekatan yang baik yang benar. Padahal sudah juga melakukan prosedur yang di atas Itu kan berarti miskonsepsi kita sudah berharap itu sudah laksanakan tetapi itu membentuk Iya, itu Pak. yang kita harus pahami. Iya Pak, di sini juga Bu Oja kan bukan si Ferdi tidak ke sekolah karena dihukum sama Bu Oja. Permasalahannya itu bukan itu hukuman. Guru kan nggak ada menghukum dia itu. Bu Oja itu tidak ada menghukum si Tapi Ferdi. kenapa dengan budaya positif tetap juga nggak perubahan Sudah dilakukan pendekatan ya Bu Oja. Bahkan sudah dilakukan pemanggilan orang tua berdasarkan prosedur kembali kelas dan juga guru BK dipanggil orang tuanya, ternyata memang tidak berubah. ada juga disiplinnya. Nanti kita sama-sama diskusi nih sampai ke seberapa efektifkah, terus apakah semua kasus bisa kita gunakan dengan disiplin yang kita sesuai dengan kemampuan kita yang ada di sekolah sebagai guru gitu ya. Karena di sini posisinya kita nggak boleh menghukum nih gitu. Sementara nggak dihukum aja anaknya udah trauma yang nggak jelas ya kan Bu. Jadi kita nggak tahu nih trauma dia dibilang trauma apa juga gitu. Makanya kita nggak tahu nih kasusnya gitu. Mau ditanya juga anaknya nggak sekolah jadi gimana mau Tapi nanya? tambahan yang kelima, jadi membuat anak itu Ya, ilusi bahwa dengan guru itu bisa membuat anak nurut ya Pak. Ini kan mengontrol murid. Ini judulnya Pak, judulnya kan kesalahan kita selama ini Pak. Ya itu yang makanya dibilang kontrol. nurut kan? Guru kan mengontrol. Ya. Oh beda ya. Berarti masuk ke kontrol ya. Ya itu makanya karena nggak bisa kita kontrol kan, kita minta untuk udah baik-baik tuh dari mulai pendekatan baik-baik ya pokoknya sampai panggil orang tua ternyata Kan remote control itu ada baterai. Tapi itu nggak perlu berarti. Berarti materinya makanya kita yang perlu kita tahu penyebab dia tidak sekolah. Mohon maaf Boja, apakah memang karena dihukum sama gurunya ataukah memang motivasi dia untuk sekolah yang nggak ada? Ya padahal guru sering berbuat tadi. Karena memang masalah itu memang dari sekolah mana orang kayak gitu juga. memang gitu. Mohon maaf. Bukan karena pendekatan
itu dijemput sama Boki, dan kebetulan Boki tiket waktu itu dijemput. Hasilnya masuk, jadinya masuk setelah dijemput. Oke, yang kedua, di pagi hari dia ada, setelah istirahat dia pergi, nggak tahu kemana. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Itu kasusnya saya masuk pagi Dia pergi, Iya, Mbak. tidak pulang. makanya ketika keluar memang saya panggil salam juga tidak saya ngobrol. Saya memang minta tolong sama dia dan saya minta tolong kami datang di grup kalau memang masuk pakai sepatu, kalau disuruh guru masuk dulu, masalah kami mau mencatat itu soal yang ini kan masuk ada di dalam penelitian saya bisa nggak tahu lah perubahan itu masuk atau tidak. Ini kan jadi PR kita. Dian masih datang, Dian nggak datang. Ada di dalam grup. Bisa kita skip dulu anak kita yang spesial itu. Lupakan Ferdi itu adalah anak yang paling spesial istimewa kan ABK. ABK. Kita dulu kita lupakan dulu si anak istimewa ini tadi. Nah, kita ke disiplin dulu. Tadi disiplin itu menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Patuh. Oke, kepatuhan. Disiplin itu apa? Bapak taat. Oke, taat peraturan. Hal yang seharusnya Hal-hal yang harus dilakukan. Belajar kontrol dari dengan menggali potensi kita, kemudian ada namanya nilai seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang di budaya kita. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang mengharuskan orang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kajian penjelasan itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Artinya yang tadi, yang kita gambaran disiplin itu seringkali adalah aturan seperti itu. Padahal akan lebih indah kalau disiplinnya itu berdasarkan motivasi kita dari dalam, berdasarkan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, memakai helm ada dua nih. Yang pertama, karena kita taat aturan plus takut nanti di simpang itu ada polisi. Yang kedua, ya kan? Oke, padahal tidak, kenapa? Saya tidak itu kondisinya persoalan kedua, tapi adalah kenyamanan saya. Ya, karena helm itu adalah kenyamanan kita untuk keselamatan kita bersama, itu melindungi kita. Makanya saya orang sinian. Masa aku tolong pakai helm? Saya bilang itu mah nggak kebiasaan saya begitu. Dari pembiasaan. Nah, jadi itu adalah disiplinnya. Itu adalah karena kebutuhannya Bapak. Ya kan? Karena Bapak ingin kenyamanan, terus juga keselamatan, ya kan? Kalau saya mengartikan sesungguhnya ada dua eksternal sama internal, artinya ada kadang-kadang pengaruh dari luar, ada pengaruh dari dalam. Ya benar Pak. Nah, kebetulan kan nggak bisa dipungkiri Pak, kita juga negara hukum, betul? Di agama juga kita dibatasi dengan hukum yang ada di Al-Quran, betul? Aturan juga termasuk tadi memakai helm, ya kan? Ada aturannya. Kemudian bisa jadi alasan nanti di simpang ketemu polisi nggak bawa SIM. Nah, SIM udah mati, STNK ketinggalan. Apa nggak pakai helm, ya kan? Nah, itu tanggal tua ya Bu Mary. Betul ini. Nah, bisa jadi. Nah, tapi selain ada aturan kita yang membatasi, memang kita harus memakai, ada kewajiban kita sebagai warga negara untuk memakai helm itu bukan karena jaraknya, bukan karena nanti di simpang 4 ada polisi, tapi memang untuk safety dirinya, untuk kenyamanan diri.
Oke. Oke, bisa kita lanjut? Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak nilai-nilai yang kita tahu di Indonesia ya. Pancasila aja itu udah ada 5. Terus profil pelajar Pancasila, nah itu ada nilai-nilai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan seterusnya. Nah, nilai-nilai inilah yang harapannya ada pada kita, ada juga sama murid kita, sehingga yang tadi terjadi sama anak spesial kita itu, jadi dia punya motivasinya, aku harus belajar ini, siapapun guru yang ngajar, kayak gitu. Nah, inilah. Jadi ada juga setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Tak mungkin kita berbuat sesuatu kalau nggak ada tujuannya kan. Pasti ada tujuan yang mau kita buat. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, tadi nih si anak spesial kita yang mau kita munculkan motivasi dari dalam dirinya untuk pergi ke sekolah. Nah, itu tuh yang belum ada dan masih jadi PR untuk kita sama-sama di mana letaknya ya. Kemudian juga ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia melalui profil pelajar Pancasila sesuai yang sudah terapkan sekarang di kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nggak mungkin kan, Bu Yuli itu harus kayak saya, kayak gitu, bla 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 bla. Tanpa saya melihat, tanpa saya pahami pandangan dari Bu Yuli ini apa, nggak bisa dong kita ngobrol orang untuk mengubah orang lain, termasuk juga siswa kita, nggak bisa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Artinya bukannya di sini bahasanya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan bukan berarti kalau buat hal buruk itu nggak salah. Tapi yang perlu kita kontrol pilihannya apa? Dia buat hal itu, dia buat hal buruk itu, pasti dia punya tujuan. Rasanya tidak mungkin kalau dia mau buat seperti itu, nggak ada Bu, iseng aja. Saya dapat kasus nih, anak kelas 9A. Si anak ini mengupload foto-foto, bikin status dengan foto yang itu, vulgar. Karena ya udah pantas lah. Iya. Jadi sama itu. Tapi Oh, enggak. Untungnya enggak, walaupun tetap salah juga. Untungnya enggak kesimpul, tapi tetap salah. Nah, gitu. Iya, kita lanjut. Nah, ketika saya tanya,
sama istri juga kita nggak bisa sepenuhnya Kontrol. semua dikontrol ya. Bojong nggak kalau suaminya bilang oh semua jadi saya yang pegang gitu. Nggak mau, kita bisa membalikkan. Tapi kan sebenarnya ini masih kurang satu teori, harus ada apa perkembangan anak. Jadi melihat dari sana ada Ini masih secara umum, kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau kita di keluarga, pastinya akan ada pembicaraan lebih lanjut. ya lanjut ini. Karena di teori, kalau di teori Iya, itu teori. bisa, Pak. Iya, tapi memang iya kan Pak, nggak mungkin kita mau dikontrol walaupun sama pasangan itu nggak akan ada saling kontrol. Oh gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu juga kita tidak bisa dikontrol orang lain dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Oke. Yang ada adalah kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah itu tadi kalau suaminya maunya ini nih si A, istrinya mau B. Nah kan habis itu diomongin kan. Jadi adalah pilihan Jadi yang harus baiknya jadi harus open house. Ya? gitu. Open mind dong. Open mind. Harus kayak gitu. Open house-nya nanti Pak. Besok udah Juni kok. Besok, Bang. Oh iya, hari Minggu kita open house. Udah ada undangannya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mau bujuk, nggak bisa dibujuk pakai paksaan. Oh iya kan waktu itu ya. Ingat yang kemarin adalah dengan waktu kita genggam hal berharga itu, gitu kan? Ketika dibujuk gagal, kita paksa. Kita paksa aja Pak Tarun. Kan nggak bisa gitu ya kan Bapak Ibu. Ketika ada paksaan, pasti akan ada efek di belakangnya. Entah itu jadi jengkel sama Pak Heri. Ya Allah, dan kali aku sama Pak Heri. Karena Pak Heri kemarin main rebut-rebut aja. Kalau Iya, Pak. saya poin 1, 3, 4, poin kelima ini memang saya bisa lakukan. Enggak, tapi kadang-kadang Paksaan yang kayak mana nih? udah saya suruh. Sekarang saya nggak mau lagi. Harus keluarga seperti ini kan pemaksaan. Tapi kan kita udah capek. Gagal tadi kan. Ya, itu sama. Karena gagal tadi. Kemudian model berperilaku menangkal. Kita sering kali punya kecenderungan harus ada menang dan kalah, harus ada yang salah dan harus ada yang benar. Ya, ketika lagi berantem nih, saya berantem sama Pak Boni, pasti selalu enggak yang salah itu Pak Boni. Kenapa dia nih gitu. Perempuan nggak bisa salah. Oh gitu ya, perempuan nggak bisa salah. Benerin aja, benerin. Nah, tapi yang harusnya dilakukan apa? Kita pakai win-win solution. Yuk Pak Boni, gimana Pak? Supaya Bapak senang, saya juga senang. Jadi win-win solution. Bukan menang kalah. Oh nggak bisa. Win-win solution. Artinya apa Pak? Menang-menang sih. Menang-menang. Jadi kita cari solusi bersama. Oke, ada 5 posisi kontrol. Ini udah sertifikat ya. Aku tak ada orang ya. Saya banyak cakap tadi jangan diambil hati hanya sampai tak dapat sertifikat. Itulah Bapak udah direkam. Ada sayang, ada media itu kan. Bagus aja di sini. Oke, ada 5 posisi kontrol. Dari mulai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Yang
harusnya kita lakukan adalah manajer dan menghindari yang namanya penghukum. Ya. Terus ya sebenarnya kalau bisa yang penghukum dan membuat rasa bersalah itu dihindari. Kemudian yang paling bagus itu adalah kalau saya itu menurut saya yang bagus itu di pemantau atau manajer. Kalau di pemantau itu kan kita masih lihat aturannya apa, masih kayak gitu berdasarkan aturan-aturan ya, gitu kan. Untuk dia tidak akan aturan disiplin karena si aturan-aturan tadi. Kemudian di teman ini udah kalau saya agak gimana ya, agak bahaya banget dibandingkan membuat rasa bersalah kalau saya rasanya. Karena kayak siswanya jadi sama kita deket terlalu nyaman, ya udahlah nanti nilai aman lah itu tolong. Yang penting kamu bawa ini bunga ya satu. Gitu kan. Kalau Cuma model guru pakai Nah benar Pak Dalu, karena kita sering belain dia dengan kayak gitu. Nah itu dia jangan jadi ngelunjak malah nggak mandiri, ya kan? Ada kalau apa-apa dibelain, kesalahannya dibelain. Kalau salah, oh ya udahlah, cepat sana, ibu nggak cepat biar guru lain nggak tahu, nanti ibu amankan. Nah, itu kan nggak bagus ya kan? Kalau bisa kita di posisi manajer ya paling tidak kita coba hilangkan yang hukuman, tidak menghukum anak misalnya. Kalau manajer ini kita tanyakan dulu kenapa alasannya, kenapa buat kayak gitu. Nah tapi lagi-lagi nggak semua hal bisa kita lakukan dengan seperti ini kan, seperti kasus anak kita tadi udah dengan kita sebagai posisi manajer udah ditanya kenapa kamu seperti ini segala macam, tidak lolos berarti kan kualifikasinya masih nggak mungkin, berarti kita harus ke tahap selanjutnya. Sebenarnya yang kita lakukan ini yang tadi saya bilang kita itu punya batasan, ada agama, kemudian ada juga usaha hukum. Ini kan yang harus kita lakukan di sekolah, jangan sampai yang hal-hal itu melanggar hukum. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti itu kan harus dibaca, kayak begitu kan. Habis itu cekcok, berantem, ya berantemnya juga bukan berantem yang bisa udah nggak bisa lagi kita lagi polisi, nggak perlu sampai seperti itu. Amit-amit apabila dengan begitu sampai tawuran keroyokan bisa 2 kelas berantem bertumbukan gitu kan nggak pernah kan. Kayak gitu. Jadi pokoknya masih bisa lah. Masih bisa lah tanpa kita perlu menggunakan penegak hukum, masih bisa kita kontrol dengan kita di sekolah, dengan kita ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, hukuman dan penghargaan, kemudian motivasi. Sering kali kita itu saat akan pergi ke sekolah, sampai sekolah ngerjain PR, dengan alasan adalah untuk tidak semangat hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan yang dipikirkan itu? Soalnya bikin PR, ya nanti dihukum sama Dwi bikin soal 50 biji. Karena mikir ke situnya, gitu kan. Melaksanakan sholat berjamaah, bawa mukena, iya nanti kena catat sama Bu Yuli, habis itu disuruh nyapu pula tuh satu lapangan. Karena anak-anak menghindari itu. Nah jadi apa motivasinya?
masih motivasi eksternal, sama juga kita pakai helm ya, soalnya nanti ketangkap polisi. Itu kan berarti motivasinya masih eksternal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita rajin masuk ke kelas supaya kena uji dengan rajin, supaya besok hari guru dapat penghargaan hari guru terbaik. Gitu. Ada penghargaan. Atau, nah ini yang masih sering kita lakukan adalah ketika ada brosur lomba, akan ada lomba bla bla bla. Nih kayak yang ini ada lomba voli dan segala macamnya. Yang terpikirkan sama kita adalah apa? Hadiahnya berapa? Betul tidak? Betul. Ya kan? Betul tidak? Berarti kita udah berpikir hadiahnya berapa gitu. Jadi lombanya mikir dulu nih, hadiahnya apa nih? Gitu. Nah itu juga motivasinya masih eksternal, karena kita mengharapkan mau ikut lomba, kita melakukan hal baik di sekolah supaya dapat ujian, kemudian juga ikut lombanya supaya dapat hadiah. Padahal bisa aja kita ikut lomba untuk ngasah nih, untuk lihat kemampuan kita udah sampai mana kayak gitu. Kalau lomba voli ya untuk sparring gitu, tapi kan itu nggak bisa kita pungkiri ya, kita pengen hadiahnya itu kan. Makanya begitu membawa kelas 1 minggu, baru kelas 3 ya kelas. Nah gitu, bener kan? Kelasnya tadinya adem ayem, betul tuh. Kelasnya tadinya ada adem ayem, tapi ketika ada lomba kebersihan kelas, lomba bagus-bagusan kelas, baru sibuk. Nah itu motivasinya juga eksternal. Tapi bukan berarti motivasi eksternal itu nggak dibutuhkan ya, tetap dibutuhkan. Cuman kan kita tetap butuh motivasi intrinsiknya dari diri kita. Nah itu untuk menghargai diri sendiri. Yang kayak tadi dibilang Pak Taru. Kalau tadi kata Pak Taru kan, kalau saya pakai helm bukan karena ada polisi di depan, tapi memang untuk kenyamanan diri saya sendiri. Nah itu baru motivasinya motivasi internal, sama juga belajar di kelas, sama juga kayak absen. Kita memang punya sikap yang membatasi kita harus datang tepat waktu dan balik tepat waktu. Gitu kan. Tapi saya yakin Bapak Ibu datang ke sekolah bukan karena sikapnya, tapi ada siswa-siswa yang mau ngajar ke dalam kelas, kita punya tanggung jawab. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau di hukuman, sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, kalau kemudian membuat anak sakit, maksudnya sakit di sini entah secara fisik maupun emosionalnya ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Maksudnya tuh kayak gini. Kalau kita misalkan anak terlambat, seringkali enaknya, pengennya anak terlambat, ya udah lari 5 kali keliling lapangan. Habis itu baru boleh masuk. Nyambung nggak? Enggak kan? Jadinya hukuman atau konsekuensi? Jadinya hukuman atau konsekuensi? Lari terlambat, lari keliling lapangan 5 kali. Hukuman, oke. Harusnya konsekuensinya ketika anak terlambat, berarti kan ada waktu dia yang kurang tuh. Ada waktu. Kemudian konsekuensinya apa? Berarti kalau nanti kita Misalnya kayak gini, anak itu terlambat, berarti nanti saat jam istirahat juga dia keluarnya lambat. Dia harus nambah, karena ketika dia terlambat, dia ketinggalan pelajarannya tadi nih. Nah, kita bisa kasih mereka, ya udah berarti istirahatnya kamu diperlambat sesuai kelambatnya tadi. Pelajari yang tadi udah di teman-temannya pelajarin seperti itu. Gimana Bu? Ini buat tugas. Habis itu tugasnya Sebenarnya kalau saya pikirnya itu hukuman, saya masih sempat melakukan itu juga. Gitu.
Betul jemaah. Ya, Betul. Betulnya Pak Roni yang di kelasnya bikin kesepakatan dulu di awal. Oke, ya bikin komitmen bersama. Terus ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah proses. Untuk kita bisa jadi si manajer tadi, untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Nah, kesalahan yang seperti apa dulu? Ya kan? Misalnya itu kayak gini. Kelas itulah ada 2 anak yang ngobrol di berdua dan ribut. Nah, itu kan mengganggu pembelajaran kan. Itu mungkin kita bisa pakai restitusi. Tapi kalau misalkan kita masuk, mereka belum siap belajar, ribut satu kelas nih, nggak tentu apa yang mereka kerjakan, pakai restitusi juga. Lama 20 siswa, kita panggil satu-satu, Nadia, sini kenapa kamu tadi ribut-ribut gitu. Nah udah tahu sekarang salah kan, berarti harus ngapa. Nah mungkin itu kalau 1-2 orang bisa kita gunakan. Dan memang yang kesalahannya itu kesalahan yang kecil ya. Tapi kalau misalnya sudah restitusi, ulang lagi, restitusi, ulang lagi, ya berarti ada prosedur selanjutnya kayak yang tadi dilakukan Gojek. Ke konsultasi, ke wali kelas, guru BK, sampai pemanggilan orang tua dan lain-lain. Kayak gitu. Nah ini ada yang namanya segitiga biru atau segitiga bermuda. ini anak-anak fokus dong ibu gurunya. Nah nih, Pak Heri kenapa ribut-ribut? Kenapa Bu Yuli? Yang ribut siapa? Ibu. Ya. Bu Mary kenapa ribut-ribut? Bu Mary. Umpamanya ada perlu apa sama Bu Mary? Ibu itu apa? Yang saya perhatikan kami berdua ini sama lah dengan Ferdi, udah Hadiani, Septiari. Itulah kalau bertiga, kita ngobrol di mana ya? Ngobrol. Nah, ya, bisa kita tanyakan. Di segitiga restitusi itu ada 3. Jadi Itu kalau ada biasanya jadi yang kan ngobrol. kayak kita biarin. Jadi kalau biasanya jadi yang ngobrol. Saya susun kata sama ya. Saya Bapak, oke. Ini kan mereka ngobrol nih di kelas. masing-masing dikumpulkan lain. Iya, bapak apa ini? Yang bertiga itu. Ketika dia ngobrol saya sendiri, bapak jelasin di depan. Bapak apain? Bapak biarkan saja. Saya lihat apa yang kalian saya cuma kasih ingat boleh kalian Tapi saya yakin kalau bapak masuk gak berani orang anak-anak. ngobrol, makanya saya mohon maaf Bapak Ibu. Makanya saya berpikir Jadi kenapa sama bapak? saya ada ini anak ini sudah ngobrol sama lagi dulu ini lari dalam kelas ini. Ya mohon maaf ini politik saya itu mungkin ilusi saya yang salah, tapi saya berpikir Enggak sama. saya aja yang masuk ini kayak gitu ya. Sama lah. Saya berpikir kalau Bu Lilis masuk, kalau Pak Goni masuk, Bu Siti masuk, ini anak ini pasti lari dalam kelas nih. Ya. Di saya juga mereka seperti itu. Kecuali pembelajaran tergantung dengan metode pembelajaran yang saya berikan. Tapi kalau memang menjelaskan itu Saya kasih di dalam kelas diskusi kelompok itu mereka ribut. Tapi kalau mereka belajarnya pakai HP kayak gitu-gitu Pak, nah mereka mau dengerin ngikut gitu. Saya mau Itu kalau di saya. Kalau di saya itu seperti itu gitu. Cuman kan nggak semua pembelajaran kita mau pakai HP kan gitu. Seperti itu. Sampai bikinnya. Nah itu makanya. Nah yang dilakukan Pak Taru benar. Udah ditanya dulu nulisin apa gitu kan. Berarti dikasih tahu konsekuensi kan kalau ngobrol sendiri berarti nanti jadinya nggak paham. Lu kalau disuruh pulang tadi apa yang dijelaskan ya kan? Oke, jadi segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama
kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan itu apa? Jadi gini, kita itu punya 5 kebutuhan dasar, nanti dibahas. Nah, jadi ketika anak ribut-ribut, udah Pak tahu tanya tadi kan, kenapa ribut-ribut? Jawabannya apa Pak? Sebentar Pak, ketika mereka ditanya kenapa nulisin apa jawaban mereka? Jawabannya dapat. Baru sadar 2 menit ya. Validasi kebutuhan ini adalah yang tadi bukan kita mengakui membenarkan apa kesalahannya mereka, tapi lebih kalau anak-anak ribut dia itu tahu mungkin kamu urusannya ada di kelas. Ibu tahu enak memang asik banget kalau ngobrol-ngobrol cerita-cerita gitu kan. Lebih ke situ. Namun setelah itu di belakangnya lagi. Tapi kalau kita ribut-ribut berarti kita akan mengganggu teman-teman kita. Seperti itu kan. Atau kalau baju kita keluar, ya sih biar keren, ya sih panas nah, gitu kan. Boleh iya memang panas, kayak gitu kan. Tapi diingatkan lagi sama si kesepakatan yang udah kita buat di awal pembelajaran. Seperti itu. Itu untuk restitusi. Saya ada. Saya sih buang gitu deh. Udah. Mas Siti tak perlu Mas Siti. Oh, namanya akan dilayangkan ini. Oke, Bapak Ibu boleh dilihat dulu videonya. Ini Ibu Lewang ya. Kalau cuma 2 kita nggak bisa. Nah, kamu kan ada? Nah, jadi ini ilustrasinya adalah mereka ribut di kelas. Ribut, si Nadia ribut, jadi saya panggil, jadi saya tanya kenapa ribut. Oh, 1 orang. Kalau ribut nggak usah ditanya. Kalau cuma 1 orang, cuma ini sampelnya di video ini. Kenapa ribut? Jawabannya adalah bahas yang tadi Bu, bahas tugas segala macam. Nah, cuman yang namanya ribut, walaupun bahas tugas, itu kan tetap mengganggu teman-temannya yang lain. Ya kan? Nah, jadi saya sampaikan, ya nggak apa-apa, Ibu tahu, gitu kan? Seru nih ngobrol di kelas. Tapi karena kenceng-kenceng akan jadi mengganggu fokus teman-teman yang lain. Yang harus dilakukan apa? Dijawab adalah minta maaf sama teman-teman, terus juga janji nggak akan ribut lagi di kelas, lebih fokus lagi belajar dan sebagainya. Jadi ada apa namanya? Oke. Kesepakatan. Ada kesepakatan kelas karena memang tidak boleh ribut-ribut di kelas seperti itu. Ribut dalam artian bahas bukan dari yang dipelajari. Di luar konteks yang dipelajari. Kalau misalnya mereka ribut diskusi sana sini tapi memang mencari
mencari sumber, mencari informasi terkait dengan terkait dengan pembelajarannya itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya Bagusnya si Marcel tadi. kalau Marcelia ini mau di kelas mau di luar memang karena karakter suaranya memang ya gitu ya. Iya betul. Makanya kita butuh kolaborasi dengan orang tua. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa? Bukan untuk kita menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahannya. Jadi, kita tanya, dia sadar kesalahannya, kita stabilkan, namanya oke, tahu itu untuk kesenangan. Iya, ibu tahu nih main-main di kelas seneng, gitu kan? Iya, ibu tahu kamu tidur di kelas karena bosen. Nah, seperti itu. Tapi nextnya kita cari untuk solusinya apa untuk bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan tadi. Untuk apa? Untuk nantinya akan timbul si nilai-nilai kebaikan tadi. Kemudian yang kedua itu memperbaiki hubungan. Akan lebih enak kalau kita ayo ngobrolin apa? Ngobrolin restitusi nih mas. Restitusi atau prostitusi? Astagfirullahaladzim bu, hari Jumat. Apa jawab nih? Pokoknya sisi lah makan. Oh iya. Yang bersangkutan lah Ya, kenapa memperbaiki hubungan? Jadi gini, dibandingkan kita merepet-merepet, capek juga, energi habis, ya kan? Siswa juga jadi benci sama kita. Ini bukan semerepet tuh. Bumi. Udah merepet sampai gue, tak dengar juga. Habis itu kemudian tawaran, ada penawaran. Karena tadi kita nanyakan, jadi maunya gimana? Jadi berdasarkan kesadaran dirinya untuk bisa memperbaiki kesalahan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kenapa dia buat seperti itu? Karena mau seneng-seneng. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi itu fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Jadi kita kadang seringkali kita ketika anak salah, ya kamu tuh males sih ini tindakannya itu yang dibahas. Padahal harusnya karakter yang harusnya, kemudian perbaikannya seperti apa gitu yang harus dicari. Kemudian mencari solusi, kemudian juga mengembalikan murid berbuat untuk dari yang salah terus jadi balik lagi, jadi jalannya lurus lagi. Sebentar Pak, sedikit lagi. Oke, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Ini yang penting, kenapa sih harus ada keyakinan kelas? Ya tadi, supaya jadinya tidak ada hukuman, ada konsekuensi yang mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan. Jika melanggar, mau diapain? Seperti itu. Pokoknya ada konsekuensi dan konsekuensinya logis ya Bapak Ibu. Artinya kalau dia tidak bikin PR, tadi berarti ya udah berarti dia kerjakan PR-nya tambah 2. Kayak gitu. Pokoknya masih berhubungan sama soal, nggak buat PR lari keliling lapangan. Itu jadinya hukuman kan. Oke, nah dari mulai peraturan kelas, kita bisa mulai dari peraturan kelas. Jadi nanti mungkin bisa kita bareng-bareng nih di awal semester nanti masuk hari pertama masuk ke kelas masing-masing itu kita bikin dulu gimana enaknya
didengar oleh anak-anak. Ketika kita jelasin, anak-anak dengar. Ya kan Bapak Ibu, nggak ada tuh yang ibu main sendiri bercerita dengan ceritanya sendiri. Nah, tapi yang harus kita pahami, mereka juga butuh kesenangan. Mungkin mereka boring, ya kan? Mungkin dia merasa kurang senang, jadi nyari kesenangan nih, cewek-cewek sedikit yang senang. Kawannya diganggu, seperti itu. Jadi makanya ketika kita melihat anak-anaknya seperti itu, balik lagi tadi ke restitusi, ditanya aja. Tapi kalau misalkan nggak selamanya harus apa-apa pakai restitusi, lihat dulu kesalahannya apa dulu, terus tingkatnya. Ya kalau misalnya di kelas baru mulai belajar udah ribut-ribut dulu, belum fokus, pakai aja 1, 2, 3 gitu. Sudah bisa bersiap, kita mulai belajar nak gitu. Ya biar kedengaran aja sih Pak. Seperti itu. Karena kalau misalnya satu kelas ribut, dipanggil dulu satu-satu pakai restitusi, kenapa tadi ribut nak? Karena si A. Kenapa tadi ribut? Karena si B tuh panjang gitu. Jadi makanya nggak harus ya kita kondisikan. Sama juga ketika udah dikasih tahu, udah dibimbing dengan cara yang halus, nggak juga ngeh, berarti kan kita harus pakai prosedur yang selanjutnya. Prosedurnya seperti apa? Ya kayak yang dilakukan Bu Oja nih, udah berkali-kali diajak ngobrol, ternyata masih juga tidak datang ke sekolah, sampai dilakukan pemanggilan orang tua. Ya Bu Oja ternyata masih belum juga berubah, motivasinya belum juga muncul. Nah ini masih jadi PR kita bareng-bareng yang si spesial ini. Kemudian di tahun ajaran baru nanti kelas 9 udah jadi lebih baik. Ya paling tidak datang ke sekolah. Dan anak-anak maunya sama Bu Oja seperti ini, sama saya seperti ini, supaya juga tidak ada anak-anak jadinya nanti kalau misalnya kita sama-sama, intinya apapun yang kita lakukan di kelas, kita pasti mau anak-anak jadi anak yang baik. Boleh nggak ada seragaman misalnya sekolah memiliki? Harusnya ada. Tapi kan semuanya justru mulainya dari kelas Pak, dari kelas. Tapi kan intinya tuh gini, kalau misalkan di kelas ada nggak sih Bapak Ibu yang menginginkan, oke di pelajaran itu boleh ribut-ribut? Ada. Ya kan nggak ada. Gitu intinya ada kan? Gitu. Maksudnya yang kita mau pasti si nilai itu Bukan gambar ini kan gambar nilai-nilai ini Pak Eri. Nilai-nilai kebajikan itu kan nggak jauh-jauh. Yang kita inginkan, kita ingin anak disiplin, tanggung jawab, saling menghormati,
Poinnya seperti Udah itu.